ayat ini tegas menyatakan jika ada perbedaan, kita harus taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kita. Tapi ketika jadi perbedaan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini ditegaskan Allah dalam kalimat selanjutnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi jika kita termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka ketika terjadi perbedaan, maka kita kembalikan dulu kepada Allah, kembalikan dulu kepada Rasulnya. Jika kita tidak lakukan ini, berarti di kalimat selanjutnya kita jatuh. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan, ikhtilaf di antara kita, apa aja langkah-langkah yang kita lakukan, apa tahapan yang kita mesti kerjakan ketika kita melihat terjadi ikhtilaf, ketika terjadi perbedaan. Yang mana kami pilih, yang mana kita pilih, yang mana saya pilih untuk kita ikuti, untuk kita jadikan amal kita. Kenapa? Apakah nggak boleh kita mengikut saja kepada ustadz tertentu, alim, ulama tertentu, atau kita kan bisa mengikuti kebiasaan orang-orang di sekitar kita? Bukankah kita bisa aja mengikuti perkataan orang-orang tua kita dulu? Mana yang kira sesuai dengan perkataan ustadz ataupun ulama, yang sesuai dengan perkataan orang-orang tua kita dulu? Bukankah kita ikuti aja dulu? Bukankah kita bisa ikuti aja ustadz yang kita yakini, kita senangi? Semua tentu ada konsekuensinya. Semua ada pertanggungjawabannya. Apapun yang menjadi pilihan kita terhadap ikhtilaf, terhadap perbedaan, pilihan yang kita ambil itu pun akan kita pertanggungjawabkan. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan sendiri amal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Di surat Al-Mudaththir ayat 38. Jadi setiap kita ini akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kenapa kita pilih itu, kenapa kita lakukan ini. Itu semua akan kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Makanya ketika di dalam neraka nanti ada orang-orang yang protes kepada Allah ketika mereka masuk neraka. Ini disebutkan di surat Al-A'raf ayat 38. Mereka berkata, Rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaba di'fam minan nar. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksa yang berlipat ganda dari neraka. Jadi ini protesnya orang-orang yang ketika masuk neraka. Dilihatnya yang duluan. Mereka berkata, ya Allah, siksa mereka dengan azab dari neraka yang berlipat ganda. Karena mereka telah menyesatkan kami. Lalu di ayat 39-nya, orang-orang yang masuk neraka duluan, yang telah menyesatkan mereka pun menjawab. Wa qalat ulahum li'ukhrahum fama kana lakum alaina min fadli fazuqul azaba bima kuntum ta'shibun. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian. Jadi orang-orang yang masuk duluan
ke dalam neraka itu berkata kepada orang yang baru masuk protes tadi, kamu nggak punya kelebihan sedikit pun terhadap kami, maka rasakan siksaan karena perbuatan yang kamu lakukan. Jadi konsekuensi apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan karena pilihan kita, itu akan kita pertanggungjawabkan sendiri. Dan orang-orang yang telah menyesatkan kita juga tidak akan bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ajak. Tidak. Akan mereka membalas, mereka melimpahkan kesalahan itu kepada kita sendiri. Karena memang perintah Allah ketika terjadi perbedaan udah jelas. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini tegas menyatakan jika ada perbedaan, kita harus taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kita. Tapi ketika jadi perbedaan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini ditegaskan Allah dalam kalimat selanjutnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi jika kita termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka ketika terjadi perbedaan, maka kita kembalikan dulu kepada Allah, kembalikan dulu kepada Rasulnya. Jika kita tidak lakukan ini, berarti di kalimat selanjutnya kita jatuh. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan disambung lagi dengan kalimat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah menjelaskan, lebih utama bagi kita dan lebih baik akibatnya. Dari ayat ini bisa kita ambil intisarinya, ada langkah-langkah yang mesti kita lakukan, ada tahapan yang mesti kita kerjakan ketika terjadi perbedaan di tengah-tengah kita. Yang mana mau kita ikuti? Setidaknya ada 4 yang mesti kita lakukan ketika terjadi perbedaan di tengah-tengah kita. Apa itu? Yang pertama, kembalikan kepada Allah dengan berdoa dulu kepada Allah. Bila perlu, wudhu dulu, sholat dulu 2 rakaat, minta kepada Allah yang mana pilihan yang terbaik, yang mana di antara perbedaan ini yang lebih baik untuk kita. Sama halnya ini pernah dikerjakan oleh banyak para ulama kita terdahulu, termasuk Imam Al-Bukhari ketika memutus tentang hadis yang akan dituliskan, itu beliau sholat dulu. Ini tandanya kita mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dulu. Ada pilihan yang membingungkan kita, tidak kita ketahui, maka kembalikan dulu kepada Allah. Caranya seperti apa? Berdoa kita dulu kepada Allah. Lalu yang kedua, perhatikan, memahami dalil Al-Quran yang menjadi pilihan masing-masing. Apa yang mendasari pilihan ini? Apa yang mendasari kelompok ini sehingga berpendapat seperti ini?
kelompok ini kenapa berpendapat seperti ini? Apa dalilnya? Apa dalil Al-Qur'annya? Nyambung enggak? Ada enggak ayat-ayat yang bertentangan dengan ini? Lalu yang ketiga, perhatikan dan pahami dalil hadisnya dari masing-masing pilihan ini, masing-masing perbedaan ini. Apa dalil hadisnya? Apa sunnahnya? Ada nggak yang bertentangan dengan ini? Combine. Lalu yang keempat, mantapkan hati kita dengan pilihan kita. Ketika udah terpilih, udah pilih, mantapkan hati kita dengan salah satu pilihan tadi. Bang, kami kan awam, bagaimana kita bisa memahami dalil Al-Quran? Bagaimana kita bisa memahami hadis? Ketika kita tadi berdoa, itu sudah pertanyaan kita kepada Allah. Allah yang memberikan petunjuk. Ketika Allah memberikan petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkan. Dan ketika Allah sudah menyesatkan seorang, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk selain Allah. Wa ya sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada orang yang bertanya tentang katakan aku dekat, maka berdoa, kita berdoa. Kalau kita belum tahu tentang dalilnya, minimal kita baca. Apa hadisnya? Kita baca, belajar pelan-pelan, bertahap. Ada tahapan-tahapannya. Enggak langsung kita paham, enggak. Baca aja dulu. Insya Allah akan Allah tunjukkan petunjuk itu di dalam hati kita. Allah tunjukkan langkah kita. Makanya yang keempat, mantapkan hati dengan pilihan kita. Istiqomah jalankan, tapi tidak dengan mencela, tidak dengan mencaci terhadap pilihan yang lain. Tetap terbuka terhadap segala perbedaan. Karena bisa jadi pada saat itu kita belum dapat informasi yang lain. Kita belum dapat dalil-dalil yang lain. Kita belum temukan tafsiran-tafsiran yang lebih baik. Makanya istiqomah dengan pilihan yang kita. Ketika terjadi perbedaan, lagi kita bisa menyikapinya. Apakah kita mengikuti perbedaan itu, ataukah kita pindah pilihan, atau kita tetap dengan pilihan kita, itu adalah sebuah proses. Maka yang pertama tadi, doa kepada Allah. Bisa dengan wudu, sholat, lalu perhatikan, baca, perhatikan, pahami dalil Al-Quran yang menjadi dasar pilihan kita tadi. Yang dasar pilih-pilihan itu semua. Sehingga kita tahu pilih yang mana. Lalu yang ketiga, baca dalil hadisnya. Perhatikan, pahami dalil masing-masing. Tentu para ulama, para ustadz, para kelompok yang ada, tentu mereka menjelaskan itu. Hadisnya juga banyak derajatnya. Silakan, biar aja berjalan dengan waktunya. Yang keempat, tadi mantapkan pilihan kita, istiqomah, jalankan. Insya Allah, Allah akan tetapkan hati kita tanpa mencela, memaki pilihan yang berbeda. Tetap terbuka. Ini yang harus kita, terutama yang keempat ini. Ketika kita sudah memilih, jangan sampai kita mencaci maki pilihan yang lain, kelompok yang lain, terutama sesama kita Muslim. Karena jangankan kita sesama yang Muslim, kita umat Islam ini diajarkan di dalam Al-Quran di surat An-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka akan nantinya memaki Allah dengan cara yang melampaui batas dan tanpa pengetahuan.
Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Demikianlah kami menjadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhannya mereka lah akan kembali mereka. Lalu dia memberitahukan apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi jangan kita ketika ada pilihan mencaci maki pilihan yang berbeda. Karena bisa jadi Allah tutup pintu hati kita untuk kebenaran yang lebih besar, kebenaran yang lebih hakiki. Karena jangan sampai kita menjadi umat yang menganggap baik perbuatan kita padahal salah. Jangan sampai kita menganggap baik apa yang kita kerjakan padahal salah. Karena sudah terbiasa. Cukuplah kita kembali kepada Allah. Karena semua yang kita lakukan dan Allah akan memberitahukan apa yang kita kerjakan kemudian. Karenanya agak aneh jika di antara kita ada yang menggunakan ayat surat Al-Kafirun kepada sesama kita muslim. Lakum dinukum waliyadin. Ada perbedaan di antara kita, langsung dia menggunakan ayat ini untuk kita sesama muslim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Apakah mungkin akan lebih baik jika menggunakan di surat Al-Baqarah ayat 141? Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan. Akan lebih baik ini yang disampaikan ketika kita menganggap perbedaan di antara kita tidak bisa ditemukan. Tidak bisa lagi kita bermusyawarah. Tidak lagi bisa ada titik temu ketika ada perbedaan. Lebih baik ini yang disampaikan, bukan ayat di surat Al-Kafirun. Ini yang mesti kita jaga agar persatuan kita di antara umat tetap terjaga. Karena kebenaran itu hanya satu. Kebenaran yang datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Makanya perintahnya kepada kita jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini surat Al-Imran 103. Bahkan di 105-nya di surat Al-Imran disebutkan wa la takunu kallazina yattafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Memang kadang kita bertengkar, berselisih ketika sudah datang ilmu itu, sudah datang keterangan yang jelas, jadi malah berselisih. Kenapa? Ya karena ada dengki. Kok dia yang dapat petunjuk? Kok dia yang menyampaikan? Kita jadi berpecah belah. Ada ego kelompok kita. Tertutup kadang kita dengan dalil-dalil yang ada. Karena sesungguhnya tidak ada yang bertentangan di dalam Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran itu tidak ada yang buruk, baik dari belakang maupun dari depan. Tidak ada yang bertentangan. Begitu juga dengan hadis. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Ketika ada yang bertentangan dengan Al-Quran, maka harus kita periksa kembali apakah benar hadisnya. Atau penafsiran kita yang tidak pas pada tempatnya. Begitu juga perbedaan, ikhtilaf di antara kita itu bukan mesti juga kadang perbedaan yang harus disikapi secara ayo mesti bersatu. Enggak. Bisa jadi perbedaan di antara kita itu perbedaan karena keindahan. Karena untuk keragaman dan kemudahan.
Kalau yang keindahan itu bisa kita lihat di surat Al-Baqarah 164, di surat Al-Jasiyah ayat 5. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar wahtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Jadi pergantian malam dan siang disebutkan dengan ikhtilaf. Ini artinya apa? Ini adalah artinya adanya keindahan. Pergantian siang dan malam ada keindahannya. Gak mungkin juga kita siang terus, apa rasanya? Tidak mungkin juga kehidupan ini malam terus, gelap terus. Seperti apa rasanya ketika itu kita lakukan, kita rasakan. Makanya ayat ini disebutkan la ayati liqaumi ya'qilun. Itu tanda-tanda keesaan, kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan, bagi kaum yang berakal. Ini adalah perbedaan yang sifatnya keindahan. Keindahan ini juga bisa kita lihat ketika dari penciptaan Allah yang berpasang-pasangan. Beda antara laki-laki dengan perempuan. Ini yang harus kita pisahkan. Beda betina dengan jantan. Karena disebutkan di surat Yasin, Subhanallazi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah ciptakan semua ini itu berpasang-pasangan. Bisa jadi itu dari apa yang tumbuh dari bumi, tanaman tumbuh dari bumi, itu berpasang-pasangan, ada jantan, ada betinanya. Begitu juga dari diri mereka sendiri. Bisa juga kita nggak tahu pasangannya itu seperti apa. Itu adalah ikhtilaf keindahan, kelangsungan kehidupan. Makanya di surga yang tidak bisa kita surga itu keindahannya itu tidak bisa dilihat mata, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah terbesit di dalam kalbu kita. Dan di surga sendiri disebutkan fihi ma min kulli fakihatin zawzan. Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Di surat Ar-Rahman ayat 52. Jadi di dalam surga itu terdapat juga segala buah-buahan itu yang berpasang-pasangan. Ini keindahan, wujud keindahan ini. Jadi ikhtilaf itu tidak mesti kita pandang itu sebagai perbedaan cerai-berai juga. Enggak mesti. Karena ada perbedaan itu yang justru membuat kehidupan kita indah, berwarna-warni. Sama seperti warna, ada warna ini. Itu kan membuat kita jadi indah. Namun juga bukan berarti ada hadis yang mungkin populer di tengah-tengah kita yang menyebutkan bahwa ihtilafil ummati rahmah, yang menyebutkan bahwa perbedaan di dalam umatku itu adalah rahmat. Padahal para ahli hadis Al-Albani, Al-Munawi, itu menyebutkan bahwa hadis ini nggak dikenal di kalangan para ahli hadis, tidak punya dasar. Walaupun sebenarnya ini bisa disambungkan dengan ini, tapi hadisnya nggak ada itu. Dan yang selanjutnya tadi bisa jadi ikhtilaf itu, perbedaan itu selain keindahan bisa jadi itu keragaman, kemudahan. Sama di penciptaan ini, walaupun hewan di air itu beda-beda, hewan di darat beda-beda, hewan yang itu beda-beda, itu adalah keragaman. Sama seperti ketika kita kalau membaca hadis, kita kumpuli hadis-hadis tentang sholat malam Nabi Muhammad SAW, maka akan kita temui beragam, banyak
tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malamnya. Kadang beliau mengerjakan 9 witir lalu tambah 2, kadang 7 tambah 2, kadang 5 tambah 2, bisa kadang juga di dalam sebuah hadis disebutkan 2, 3, kadang juga 4, 3. Jadi banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sholat malamnya. Tapi di samping itu bisa jadi ini walaupun itu beragam, tapi itu juga sambil untuk memudahkan umat. Sambil memudahkan umat, di samping beragam tapi memudahkan umat. Bisa jadi dalam satu ketika kita nggak bisa, mungkin kita suka yang 2, 3 atau 4, 3. Tapi pada suatu kesempatan, suatu malam kita berubah, bikin kita 9, 2. Enaknya nih witir dulu, bisa jadi. Bisa juga ketika kita kurang sehat, bangun 2 rakaat, tidur, bangun lagi 2 rakaat, tidur lagi, bangun 2 rakaat lagi, tidur, bangun lagi. Mungkin di ujung nanti mau subuh ambil 3. Bisa jadi. Ini pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau juga kurang enak badan. Beliau dalam kondisi yang kurang sehat. Beliau melakukan itu. Umum ini menyebutkan seperti tidurnya ayam. Kadang sebentar terjaga, bolak-balik terjaga. Ya ketika bangunnya itu Nabi sholat. Jadi ini keragaman. Di samping keragaman bisa juga memudahkan. Kemudahannya juga bisa jadi bukan karena dari segi jumlahnya. Kalau dari kita riwayat hadis Nabi menyebutkan, ini udah pernah kita bahas, bahwa sholat malamnya Nabi itu walaupun berbeda-beda tapi itu 11 rata-rata. Ada dalam riwayat 13 itu ditambah dengan sholat fajar, karena beliau mengerjakan sholat malamnya itu sampai ujung fajar, sehingga langsung menyambung dengan sholat fajar. Tapi beliau Nabi SAW memerintahkan, menyampaikan kepada umatnya, ya kerjakan minimal sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat bisa. Jadi sholat malamnya itu berkurang daripada apa yang dikerjakan Nabi. Itu disebutkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara, yaitu sholat witir pada permulaan malam, sholat fajar 2 rakaat, puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Ini ada di Sunan An-Nasai, nomor hadis 1660. Jadi di samping tadi banyak keragaman yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga bentuk kemudahan agar umatnya ini bisa mudah nanti mengerjakannya. Silahkan pilih mau yang mana. Bahkan jumlahnya itu juga bisa dikurangi, sebagaimana yang disampaikan kepada Abu Hurairah. Sholatnya juga bisa di awal malam, nggak mesti bangun malam dulu, di awal malam sebelum tidur kerjakan, bisa. Tetap namanya sholat malam. Itulah wujud daripada kemudahan. Bahkan di dalam sholat sendiri kita bisa jadi beragam cara kita mengerjakan sholat. Bisa jadi ketika kita sholat, kita sujud, ada yang tangannya dulu jatuh, ada yang lututnya dulu dijatuhkan. Ya itu ada dalilnya masing-masing, silahkan. Ketika ada dalilnya, maka silahkan kerjakan. Karena bisa jadi perbedaan, ikhtilaf yang disampaikan Nabi itu wujud untuk keragaman dan kemudahan bagi umatnya. Karena bisa jadi ada orang yang mudah pada kesempatan itu, dengan lututnya dia duluan menjatuhkan diri ketika sujud. Bisa jadi orang yang akan yang masih sehat lututnya, bisa jadi dia tangannya duluan yang dijatuhkan. Begitu juga ada takbir yang sejajar dengan bahu, ada telinga. Ya silakan. Itu mungkin wujud dari keindahan, wujud keragaman untuk memudahkan umatnya. Jadi walaupun tadi kita sebutkan ikhtilaf, perbedaan itu
mestinya kita harus bersatu pada tali Allah. Tapi jika ada dalil yang memberikan, ada dalil Al-Quran, hadis yang menyebutkan sebagai dasar banyaknya perbedaan, ya sah-sah saja. Karena bisa jadi ikhtilaf perbedaan itu karena untuk tadi keindahan, untuk keragaman, dan untuk kemudahan bagi kita. Ini boleh. Tapi jika dalilnya satu, hadisnya juga mensyaratkan untuk satu, kita bersatu. Misal sholat subuh 2 rakaat, ya janganlah tambah-tambahin lagi. Jangan pula ada yang menyesuaikan dengan pilihannya sendiri. Jadi ketika sudah ada yang satu, dalilnya, penafsirannya juga nggak beda-beda, jangan malah kita yang berbeda pendapat. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat, apa yang mesti kita lakukan? Apa tahapan yang mesti kita lakukan? Apa langkah-langkah yang mesti kita tempuh ketika terjadi perbedaan? Tadi sudah kita sebutkan, ada 4. Yang pertama, kembalikan kepada Allah dengan berdoa dulu kepada Allah. Bisa kita ambil wudhu dulu, sholat 2 rakaat, doa kita minta kepada Allah, berikan petunjuk bagaimana kita menyikapi perbedaan ini, ikhtilaf yang ada, perbedaan yang ini. Ya Allah, yang mana yang baik bagiku, baik bagi akhiratku, mana yang berkah. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, perhatikan, baca, perhatikan, pahami dalil Al-Quran yang menjadi pilihan-pilihan itu. Sehingga kita tahu nanti milihnya yang mana. Mana yang paling menyambung dengan dalil Al-Qurannya. Mana yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, memperhatikan dalil hadisnya. Mana yang paling berkait, mana yang paling nyambung, mana yang paling pas dengan dalil, dengan pilihannya. Kalaupun kita belum sampai kepada pemahaman bagaimana membaca, memahami Al-Quran dan hadis, minimal kita berdoa dulu. Nanti bertahap, itu akan berjalan. Itu kita akan bertahap. Dan keempat, ketika kita sudah melihat beberapa perbedaan, makanya ketika jadi kita belajar, jangan hanya pada satu ustadz saja. Coba perlebar ustadz-ustadz yang lain, sehingga kita banyak pemahaman. Tidak fanatik kita pada satu ustadz, tidak satu nanti kita pada ulama, sehingga kita bisa nanti membedakan, kita bisa mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Ketika kita sudah menjatuhkan pilihan, maka yang keempat, mantapkan hati kita dengan pilihan yang telah kita pilih. Istiqomah, tapi tidak mencela, tidak mencaci maki terhadap pilihan yang lain. Tetap terbuka terhadap pilihan yang berbeda. Karena bisa jadi ada informasi, ada penafsiran, bukan dalil-dalil yang berkaitan yang belum kita baca, belum kita pahami, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan melalui pembahasan singkat kita ini bisa menjadikan kita lebih termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tetap kita berjalan di jalan-jalan yang Allah ridhoi, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang berada di jalannya, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jalan apa? Jalan ihdinas siratal mustaqim. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri kami pribadi, dan kami juga mohon ampun kepada Allah apabila ada perkataan yang kami sampaikan kurang pada tempatnya. Begitu juga kami mohon maaf kepada saudara-saudara kami. Kalaupun ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Kalaupun ada yang salah, itu datangnya dari kedoifan saya sebagai hamba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.